dari berbagai referensi yang ada, game itu ternyata memang bukan sekedar media hiburan semata, gitu loh. Game itu adalah sebuah cara pandang khusus terhadap banyak hal. Game itu adalah sebuah upaya sukarela untuk menyelesaikan banyak masalah. Game itu adalah problem solving activity yang didekati dengan pendekatan yang menyenangkan. Dan para scholar juga bilang bahwa game itu adalah sebuah area untuk kita bisa melakukan berbagai eksperimen yang luar biasa. Yang kami percaya, Bapak Ibu, game sesungguhnya juga adalah sebuah innovation lab. Dan ini yang kemudian istilahnya memotivasi kami untuk menghadirkan berbagai program, berbagai karya di Indonesia untuk membantu banyak partner kami bisa menghadirkan Innovation Lab ini secara baik sehingga semuanya bisa merasakan manfaat dari game serta proses bermain yang dihadirkan. Dan kami sudah melakukan itu dari tahun 2011. Jadi kami memiliki beberapa pendekatan, 2 diantaranya adalah kami membantu mendesain pendekatan pembelajaran berbasis game atau game-based learning dan implementasi gamifikasi untuk partner kami. Apa bedanya? Ketika kita bicara pendekatan game-based learning, sebenarnya adalah kita berupaya mengoptimalkan game sebagai media pembelajaran dan juga menghasilkan pengalaman pembelajaran yang optimal bagi seluruh peserta atau target audience kita. Nah, kenapa ini penting? Karena proses pembelajaran itu adalah satu proses yang sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lengkap. Jadi dengan kata lain, lewat game-based learning kita bisa memberikan understanding kenapa hal itu penting, memberikan pemahaman kenapa kita harus melakukan itu, kenapa inovasi itu penting, kenapa kita harus melakukannya. Karena kalau sampai kita tidak memberikan pemahaman itu, susah dong buat orang bisa melakukan sesuatu. Dan kadang ini sesuatu hal yang kita lupakan. Kadang kita pengen melakukan perubahan atau katakanlah melakukan inovasi, tapi kita tidak membekali setiap orang yang akan terlibat di proses itu, kenapa hal itu penting. Bahkan kita biasanya langsung bikin event A, B, C tanpa ngasih tahu kenapa event ini penting, apa fungsi dari event ini, kenapa ini matters. Gitu. So, game-based learning sebenarnya didesain untuk bisa menghadirkan pemahaman itu. Nah, tapi Bapak Ibu kalau orang udah paham dan orang mau melakukan biasanya ada jeda itu ada gap gitu. Kita paham bahwa misalkan bangun pagi itu bagus buat kesehatan. Tapi kalau kita nggak nyalain waker, kelewat dulu gitu. Kita paham, misalkan saya paham saya harus diet Bapak Ibu. Tapi buat diet itu susah gitu. Apalagi kalau ada teh terus ada donat gitu, oh udah repot. Pasti ada gap antara paham, saya paham, tapi mau melakukan itu biasanya ada gap. Nah, gamification adalah satu proses dengan menerapkan berbagai konsep game untuk mendorong orang itu memotivasi. Udah paham jadi mau Bapak Ibu. Nah, dan sebenarnya gamifikasi ini bukan sesuatu yang baru. Itu. Dari awal kita masuk ke dunia pendidikan kita udah digamifikasi. Kita ada nilai di raport kita dulu. Kita ada ranking dulu. Kita ada piagam, itu gamifikasi. Bahkan di tempat Bapak Ibu semua sekarang bekerja ada bonus, ada gaji, ada reward, ada penalti, itu juga bisa dilihat dari gamifikasi. Hanya memang menghadirkan sebuah konsep gamifikasi yang optimal itu cukup menantang. Karena ada banyak faktor yang harus dipahami. Dan ini yang kadang menghadirkan banyak miskonsepsi tentang penerapan gamifikasi. Ada yang berpikir kalau gamifikasi itu asal dikasih reward aja ya Mas. Loh, iya, tapi bukannya teman-teman juga harus tahu reward apa yang kemudian bisa memberikan manfaat yang terbaik buat individu tersebut sekaligus juga organisasi Anda. Oh, rewardnya langsung dikasih uang aja, oke. Tapi kan kalau di ekonomi ada yang namanya law of diminishing return. Semakin banyak, semakin nanti malah nggak bernilai.
Jadi ada banyak hal yang harus dipahami. Dan dari pemahaman kami, gamification konsep itu sebaiknya itu tailor based, artinya didesain untuk kebutuhan secara organisasi tertentu secara spesifik. Karena tadi setiap organisasi pasti punya kultur yang beda, punya kemampuan yang beda. Jadi gamifikasi bukan sekedar reward atau penalti. Gitu. Gamifikasi juga bukan sekedar point, badge, and leaderboard. Ada hal yang harus kita sama-sama pahami dan kita desain untuk bisa mengoptimalkan semua prosesnya. Di lain sisi ada yang berpikir, oh gamifikasi ini ribet banget ya mas, harus pakai apps, harus bikin teknologi yang susah, harus ini, oh pasti mahal banget nih investasinya. Pada dasarnya, balik lagi, ketika kita mendesain sebuah konsep gamifikasi, kita juga harus paham segala infrastruktur yang ada. Kalau memang perlu dan sangat penting untuk punya apps, ya harus dibikin apps-nya. Tapi kalau ternyata ada pilihan lain bagaimana bisa mendeliver atau memotivasi semua karyawan kita atau mungkin tim kita untuk lebih baik dengan menggunakan teknologi-teknologi yang existing, kenapa mesti bikin yang baru? Gitu loh. So, masih banyak miskonsepsi yang saat ini terjadi. Sehingga kalau ditanya gamifikasi itu susah atau gampang sih mas? Buat kami gamifikasi itu satu proses yang menantang, menyenangkan, dan kami menikmati menghadirkan itu semua. Dan ketika sudah jadi harusnya bisa dikembangkan secara sustain. Dan itu yang kami pahami.